بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem respirasi dan bahaya rokok bagi kesehatan. Apa saja kelainan pada sistem respirasi? Yang pertama adalah faringitis atau peradangan faring akibat infeksi bakteri atau virus. Yang kedua, difteri, penyumbatan rongga faring karena infeksi bakteri Cyanobacterium diphtheria. Kemudian ada juga pneumonia atau peradangan paru-paru akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada juga TBC atau tuberkulosis. Nah, infeksi paru-paru ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terakhir, COVID-19 yang sedang mewabah di bumi kita saat ini. Nah, COVID ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari penyakit ini ya. Untuk mencegah penyebaran COVID ini, Umu ingin mengingatkan kembali. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan setelah dan sebelum kegiatan, kemudian menggunakan tisu, menjaga jarak, tidak bersalaman, tidak berpergian. Kemudian apabila terdapat gejala, minum multivitamin, kemudian makan makanan yang hangat dan periksakan suhu tubuh. Jika benar-benar terasa gejala yang parah, langsung menghubungi pusat kesehatan terdekat. Selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai racun yang ada di dalam rokok. Pertama adalah asam asetik. Ini terdapat juga di pembersih lantai yang mengandung asam asetik. Nah, di rokok juga ya. Yang kedua, sodium hidroksida. Yang pernah menggunakan penghilang bulu ketiak atau kaki pasti didera panas dan perih. Dalam obat itu terkandung sodium hidroksida. Zat ini juga tertanam pada rokok. Selanjutnya adalah naftalin. Bola-bola pewangi pakaian yang mengandung zat beracun naftalin. Nah, di rokok juga ada. Kemudian formalin. Bahan ini biasa digunakan untuk menguatkan kodok dan kupu-kupu. Nah, berjenis-jenis serangga hingga jenazah formalin ada juga dalam rokok. Kemudian asentanisol. Nah, parfum menggunakan zat kimia asentanisol di mana zat ini ada juga di dalam rokok. Kemudian ada geranol. Geranol ini merupakan zat aktif dalam pestisida. Nah, zat ini mematikan ya. Nah, ini juga ada dalam rokok. Selanjutnya ada hidrogen sianida. Nah, racun tikus dapat membunuh karena ada kandungan hidrogen sianida. Nah, tahu kan kasus Jessica dan Mirna tentang sianida? Nah, rokok ini juga mengandung bahan sianida loh. Kemudian aseton. Kalau akhwat pasti tahu ya aseton. Nah, kita kenal sebagai cairan penghilang kuteks. Nah, zat kimia berbahaya ini juga terdapat pada rokok. Selanjutnya, toluen. Bensin bermanfaat untuk menjalankan mobil.
Manusia tidak meminum bensin sebab bensin jelas beracun. Salah satu zatnya bernama toluen. Juga terdapat pada dinamit dan rokok. Ada juga kadmium. Baterai berguna untuk menjalankan berbagai jenis mainan, tapi kamu bisa bergerak tanpa baterai. Nah, kadmium adalah zat beracun yang terdapat pada baterai, juga bersemayam di rokok. Selanjutnya ada hidrasin. Persamaan antara pesawat bermesin roket dan rokok adalah sama-sama mengandung hidrasin. Metanol, zat yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, terdapat pada rokok juga. Kemudian, cinnamaldehyde. Mengapa anjing dan kucing tidak merokok? Sebab rokok mengandung cinnamaldehyde, bahan yang ada di racun anjing dan kucing. Urea. Urea adalah zat yang terdapat pada air seni. Zat ini juga berguna untuk membuat tinta atau cat, kemudian pupuk, dan banyak lagi. Urea juga terdapat pada rokok loh. Terakhir adalah polonium 210. Seorang bekas mata-mata Rusia membunuh dengan cara langka, yaitu menggunakan isotop radioaktif polonium 210. Nah, zat ini juga terdapat pada rokok. Nah, itulah zat-zat racun yang ada di dalam satu batang rokok. Nah, sekarang kita bandingkan yuk dengan rokok elektrik atau vape. Ternyata rokok elektrik juga berbahaya. Bahaya apa saja yang ada di dalam rokok elektrik? Yang pertama adalah propilen glikol, mengiritasi paru-paru dan mata, gangguan saluran pernapasan seperti asma, sesak napas, dan obstruksi paru. Yang kedua adalah nikotin. Efek candu memicu depresi, kepala pusing, tubuh gemetar, nafas terengah-engah, kerusakan paru-paru permanen, kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Terakhir ada perisadiacetil yang menyebabkan penyakit paru-paru dan obstruksi kronis. Ternyata masih ada lagi zat karsinogenik, yaitu zat penyebab kanker. Yang pertama ada tobacco specific nitrosaminase atau TSNA. Kemudian dietilen glikol atau DEG. Ada otoluinedin, kemudian ada 2-napilamin, kemudian ada formaldehid dan akrolein. Masalah yang muncul bagi pelajar perokok. Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Yang kedua, kecanduan. Saat memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya. Ketiga, perkembangan paru-paru terganggu. Keempat, terlihat lebih tua dari usianya. Kelima, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok berpengaruh pada sistem imun di dalam tubuh. Terakhir, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Sekarang mari kita bandingkan paru-paru normal dan paru-paru perokok. Tampak jelas perbedaannya ya. Paru-paru normal berwarna merah, segar, sedangkan paru-paru perokok berwarna hitam dan seperti sudah terbakar. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjauhi
sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Alangkah lebih baik kita mengumpulkan uang untuk rokok itu untuk kebutuhan yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Seperti halnya kedua orang ini mengumpulkan uang rokok selama 1 tahun untuk membeli perhiasan dan mengumpulkan uang rokok selama 1,5 tahun untuk membeli motor secara tunai. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan sia-sia. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.